Ketika gua mau bahas manga Oyasumi Pun, gua bingung ini mau bahas bagian apanya. Dari sudut pandang mananya, manga yang katanya depresif ini harus gua bikin dalam sebuah video esai yang punya judul seperti apa. Jadinya gua coba putuskan untuk nanya ke subscriber. Gua pengen tahu preferensi mereka seperti apa. Walaupun yang ngisinya 19 orang, 20 orang mungkin. Tapi itu udah cukup lumayan bikin gua punya gambaran. Opsinya itu adalah bagaimana manga ini bisa mengobati rasa bersalahmu. Kalau ini yang menang, maka gue bakalan bahas tentang salah satu karakter di Oyasumi Pun yang punya rasa bersalah yang sangat tinggi hingga menghancurkan hidup dia dan membuat dia merasa tidak layak dicintai. Opsi selanjutnya, bagaimana manga ini bisa membuatmu menderita. Oyasumi Pun punya banyak sekali nuansa kelam dan kejadian traumatis yang dialami oleh karakter-karakternya. Kalau judul ini yang terpilih, maka gua bakalan deep dive bahas seberapa fuck up-nya karakter-karakter ini dan bagaimana dampaknya kepada pembaca manganya. Terus yang terakhir adalah manga ini menggambarkan kondisi mental pembuatnya. Dan ternyata tema ini yang paling banyak di vote. Makanya di video kali ini gua bakalan bahas tentang bagaimana Inio Asano sebagai pembuat manga ini mencurahkan segala lara duka dan kegelapan dalam hatinya kepada sebuah karya manga depresif yang berjudul Oyasumi Pun. Gua buka Google Docs untuk mulai nulis skrip kata pertama dan gua blank anjir. Tanpa gua sadari ternyata tema yang gua pilih itu cukup bikin gua mikir. Bahkan ketika gua mulai bisa nulis skrip pun malah salah tema anjir. Gua bikin lagi versi yang kedua. Mantep, udah dapat 9 menit. Gua coba baca ulang dan setiap gua baca kalimat per kalimat skripnya, gua cuman ngedumel, ini masih jelek. Sepertinya gua harus ulang lagi dari awal. Gua buka lagi hasil riset-riset yang udah gua kumpulin. Gua buka halaman-halaman website yang isinya interview Asano. Gua cari video-video dokumenter atau apapun yang ngebahas Asano di YouTube. Gua baca dan tonton itu hasil risetnya satu-satu. Gua coba renungi dan resapi sekali lagi. Dan akhirnya video ini jadi. Oyasumi Pun bukanlah manga pertama yang dibuat oleh Asano. Sebelumnya dia pernah membuat beberapa judul yang juga sebenarnya punya tema tentang masalah kehidupan, sama seperti Oyasumi Pun. Tapi dalam salah satu wawancara, Asano pernah menyebutkan kalau saat mau membuat Pun, dia tidak mau lagi membuat sebuah manga yang bisa membuat hati penontonnya merasa nyaman atau bahkan menghangatkan hati. Dia merasa bosan jika harus menulis manga dengan cerita yang biasa seperti itu. Dalam manga Solanin contohnya, karakter dalam manga itu diceritakan pada akhirnya beradaptasi dengan keadaan struktur sosial yang ada pada lingkungannya. Sehingga walaupun awalnya dia punya berbagai macam masalah, tapi pada akhirnya dia bisa hidup berdampingan dengan masyarakat di sekitar dia. Tapi dengan Oyasumi Pun, Asano ingin mencoba gaya penulisan baru di mana dia justru menantang pembacanya dengan berbagai macam pertanyaan dan keraguan terhadap norma etika yang ada pada tatanan sosial di sekeliling kita. Asano dengan penuh kesadaran ingin membuat manga yang lebih mengeksploitasi sisi gelap dari kehidupan seorang manusia. Tapi apakah dia sadar kalau pendekatan seperti ini bisa memberikan beban psikologis yang besar pada dirinya sendiri? Bayangin aja, kita sebagai pembaca kalau misalnya dikasih cerita-cerita yang suram kayak gini, pasti kita pun bakalan ikut ngerasa terpuruk juga. Nah, gimana dengan yang dirasakan oleh pembuatnya sendiri? Tentunya efek dan dampaknya bisa aja lebih berpengaruh terhadap kondisi mental dia. Asano bilang demi membuat cerita yang meyakinkan, dia harus membuat karakter-karakternya sedekat atau semirip mungkin dengan pengalaman dia sendiri. Hal ini dapat membuat dia merasa sulit untuk memisahkan diri dari narasi yang dia buat, sehingga berpotensi memperburuk kondisi mental dia. Asano menuangkan setiap rasa sakit, kebingungan, dan pengalaman pribadinya ke dalam karakter-karakter yang dia buat, menciptakan kisah yang padat dengan emosi yang sulit dipisahkan dari dirinya sendiri. Dan hal ini bisa kita lihat dengan jelas dalam manga Oyasumi Pun. Dengan membaca manga ini, jadinya kita bisa tahu perasaan-perasaan apa aja yang pernah atau bahkan sedang dialami oleh Asano. Misalnya lewat karakter Pun, dia digambarkan sebagai burung sederhana dan abnormal kalau dibandingkan
dengan dunia sekitarnya yang justru ditampilkan secara realistis dan penuh detail. Dengan karakternya dibuat seperti ini, perasaan terisolasi yang dirasakan oleh Punpun dan juga berarti Asano akan menjadi lebih tersampaikan. Gua jadi bisa ngerasain rasa keterasingan dan kesendirian yang dialami oleh Punpun. Sebagai karakter utama, dia punya berbagai macam masalah yang membuat emosinya semakin tidak stabil. Di usianya yang masih kecil, Punpun sudah mengalami kejadian traumatis yang terjadi di dalam rumahnya. Ayah Punpun melakukan tindak kekerasan terhadap ibunya, sehingga ayahnya harus dilaporkan ke polisi dan ibunya mengalami perawatan di rumah sakit. Kejadian-kejadian seperti ini yang nantinya bakalan terus berdampak ke kehidupan dia sampai dia dewasa nanti. Hal-hal inilah yang membentuk kepribadian dan kondisi mental Punpun, menciptakan emosi-emosi yang terus berubah seiring perkembangan hidupnya. Ketika kita melihat visual Punpun yang berubah-ubah, kita sebenarnya sedang mengikuti perubahan kondisi mentalnya. Kadang Punpun terlihat kecil dan tak berdaya, seolah-olah dia hanya pengamat di dunia yang gak peduli padanya. Tapi di momen lain, bentuk visualnya berubah jadi lebih tajam dan kasar, mencerminkan amarah dan keputusasaannya. Semua perubahan ini sebenarnya adalah cara Asano untuk menunjukkan gimana kondisi emosional dia sendiri yang bergejolak seiring perkembangan ceritanya. Karakter lain juga punya masalah-masalah tersendiri yang masing-masing dari masalah mereka itu sebenarnya cukup rumit. Tapi salah satu karakter yang paling menarik buat dibahas, yang mencerminkan salah satu perasaan kelam yang sering kita rasakan, perasaan yang Inio Asano coba tuangkan dalam manga ini, adalah rasa bersalah dari Yuichi, pamannya Punpun. Yuichi adalah salah satu karakter yang cukup banyak punya sorotan di awal-awal chapter. Dia punya peran untuk bertanggung jawab terhadap Punpun yang saat itu jadi hidup sendirian karena masalah yang terjadi pada orang tuanya. Kisah Yuichi dimulai ketika dia bertemu dengan Midori Okuma, seorang penjaga kafe yang tertarik dengannya dan mengajaknya untuk makan malam. Yuichi sudah lama hidup sendirian. Di umur yang sekarang sudah 33 tahun, dia membawa beban emosional yang besar. Ada suatu kejadian di masa lalu yang membuat dia terus menyalahkan dirinya sendiri, membuat dirinya merasa tidak layak untuk dicintai. Oleh sebab itu, ketika Midori dengan cukup jelas menyatakan rasa ketertarikannya pada Yuichi, dia malah mundur. Alih-alih menerima perhatian dari Midori, Yuichi malah merespons dengan penuh keraguan. Baginya, rasa bersalah di masa lalu membuatnya percaya bahwa dia gak pantas mendapatkan kebahagiaan lagi. Setiap kali Midori menunjukkan ketertarikan, Yuichi merasa cemas dan memilih untuk menutup diri. Ketakutannya ini bukan sekedar karena trauma, tapi karena dia benar-benar yakin kalau dirinya hanya akan menyakiti orang lain seperti yang pernah dia lakukan dulu. Ini adalah konflik internal terbesar Yuichi. Dia ingin merasakan kasih sayang dan kedekatan, tapi di saat yang sama, dia takut akan kembali menjadi monster yang merusak kebahagiaan orang lain. Yuichi bukan sekedar karakter pendukung yang mengisi cerita di sekitar Punpun, tetapi dia adalah representasi dari salah satu sisi gelap yang mungkin ada dalam diri Asano sendiri. Rasa bersalah yang terus menggerogoti. Asano sendiri mungkin pernah merasa terjebak dalam penyesalan atas keputusan-keputusan hidupnya, yang akhirnya mempengaruhi cara dia memandang dirinya dan kemampuannya untuk bahagia. Dalam kasus Yuichi, setiap keputusan yang dia buat, entah itu menerima Midori atau melindungi Punpun, selalu terhalang oleh keyakinannya bahwa dia hanya akan membuat kesengsaraan pada orang lain. Yuichi seolah percaya bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang layak dia terima. Hal ini mungkin saja mirip dengan apa yang pernah Asano alami dalam kehidupan pribadinya. Perjalanan karakter Yuichi bisa menjadi cerminan dan gambaran dari perjuangan mental Asano sendiri untuk menerima dirinya apa adanya. Dari video ini, gue cuman baru menjelaskan secara singkat kondisi dari dua karakter manga Oyasumi Punpun. Itu pun gue berusaha sebisa mungkin buat gak ngasih banyak spoiler dan memberitahu kalian hal-hal penting dalam ceritanya. Masih banyak lagi masalah-masalah dan problem karakter yang akan manga ini sajikan. Semakin kesini, maka masalahnya pun semakin tidak karuan. Gue merekomendasikan manga ini untuk lu yang suka dengan manga cerita psikologis. Terima kasih yang udah nonton video ini sampai selesai. Kalau lu suka dengan pembahasan kayak gini, lu bisa join di channel ini buat dapetin emoji lucu yang bisa lu pakai di komentar. Dan lu juga berarti udah support channel ini biar bisa tambah improve terus kualitas videonya. Selanjutnya ada beberapa video pembahasan manga lain yang udah gua buat. Lu bisa pilih dan tonton di playlist ini.